Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tambasari 1, Bapak Sudirman SPDI, dan yang saya hormati teman-teman sekaligus peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul pada hari ini bukanlah tanpa tujuan. Kita berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SDN Tambasari 1 guna memenuhi tugas pendidikan program guru penggerak. Bersama kami, saya Nurul Aziza dan rekan saya Bapak Ferdianto, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Baik, supaya acara ini lebih bermanfaat untuk banyak orang, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sudirman SPDI. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Tambasari 1. Juga kalinya saudara serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang penuh dengan hidayah ini. Bapak Ibu sekalian, saya selaku kepala sekolah di SDN Tambasari 1 ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dalam acara diseminasi ini, di mana sekolah kami ada 2 calon guru penggerak yang sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak, yaitu Bu Nurul Aziza dan Pak Ferdianto. Acara ini adalah merupakan sebagian tugas dari tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Kemarin Bu Nurul minta izin ke saya untuk melaksanakan hari ini. Walaupun sebenarnya hari ini cukup repot ya sekolah kami, tapi karena ini sudah program sekolah memang, jadi kami dilaksanakan hari ini. Dan kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir juga dalam pertemuan ini. Kami selaku tuan rumah memohon maaf apabila tempat, kemudian suguhan dan sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan acara diseminasi budaya positif ini, SDN Tambasari 1 khususnya dan sekolah sekecamatan Lubaru nanti bisa mendapatkan dampak positif dari apa yang akan ditularkan. Dari diseminasi ini sebenarnya pengimbasan dari ilmu yang sudah diperoleh oleh Bu Nurul dan Pak Ferdi untuk ditularkan kepada guru
yang satu sekolah, yaitu teman-teman guru SDN Tambak Sari 1. Nanti mungkin acara ini lumayan lama karena ini 2 calon guru penggerak yang harus Tapi sudah ya mungkin gantian ya. Nanti kami mohon kesabarannya kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang dari luar sekolah kami mohon bantuannya untuk bersabar mengikuti acara ini sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Sekalipun suasananya lumayan mendung, semoga tetap lancar acaranya ya sampai nanti selesai. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan, support, motivasi dan pengalaman positifnya untuk kami calon guru penggerak. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya karena sudah meluangkan waktu pada hari ini di acara ini. Semoga mendapat balasan yang setimpal atau lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu paparan tentang topik budaya positif di sekolah, di mana temanya pada hari ini diseminasi budaya positif di SD Negeri Tambak Sari 1. Next Pak Bani. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa topik. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya lanjut, speaking sejenak ya Bapak Ibu, minta tolong berdiri, silahkan berdiri. Kalau yang sendirian, Pak Basir ke depan dulu. Soalnya ini harus dipasang Pak Basir. Klunya tangkap anak. Kalau sudah ada anak, kalau ditangkap anaknya ya. Kalau ada kalimat anak, saya bilang anak tangkap. Tangan yang kanan ke atas ini, tangan yang kiri tunjuk saja. Ini beda ini. Kalau nanti saya ngomong anak, Bu Ida tangkap tangannya apa itu ya? Telunjuknya Bu Sugi, atau kalau lebih cepat Bu Sugi tangkap yang berhadapan nih. Iya, berhadapan. Lebih cepat. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawabnya konsentrasi dimulai. Ya, kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawabnya konsentrasi dimulai, bisa? Coba dulu, konsentrasi dimulai. Baik, kalau saya bilang anak, nanti langsung ditangkap ya. Ada lagi konsentrasi. Baik, kita mulai konsentrasi. Di sebuah desa tinggallah seorang nenek. Beliau tinggal dengan 4 orang cucunya. Di desa terpencil tersebut, cucu beliau sudah tidak mempunyai orang tua. 3 di antara cucu beliau adalah saudara kembar. Yang pertama Ani, yang kedua Ana. Konsentrasi ya, lanjut ya, masih konsentrasi, bagus. Yang kedua dan yang ketiga Anu. 10 tahun kemudian, si Ani sudah mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Sedangkan si Ana
barangmu. Organisasi barang, organisasi Bapak Ibu. Lagi satu kali lagi. Sementara si anu tidak menjadi apa-apa. Dia selalu membutuh bantuan tangan dan uluran tangan dari kedua saudara kembarnya. Akhirnya pada suatu hari ada tes P3K dan Ana kalau bisa kita berpikir positif Pak Oyo. Baik, kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini badannya teori disiplin positif Bapak Ibu ya. Teori kontrol itu tadi yang kita dengar dilakukan oleh Dr. William Glasser dari Amerika Serikat Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang pertama tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kewajiban yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan tercapai sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila dimensinya terdiri dari 6 dimensi. Beriman kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berpendidikan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang dimaksud Bapak Ibu. Nah, sekarang ada pertanyaan pelantik Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, tidak ada aturan Bapak Ibu untuk guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu saat tidak ada pimpinan yang memberi penghargaan, saat tidak ada aturan yang melarang tidak boleh datang tepat waktu misalnya? Apa Bapak Ibu mau tetap datang terlambat? Siapa yang mau komen? Silakan Pak Basit. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Untuk saya pribadi, saya tetap datang waktu. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban yang sudah ada dalam kode etik yang tidak perlu lagi tertulis. Baik, tepuk tangan untuk Pak Basit. Terima kasih Pak Basit. Berarti intinya Pak Basit, ada teguran atau tidak ada teguran, adanya penghargaan atau tidak adanya penghargaan, Pak Basit tetap mau datang tepat waktu. Baik, terima kasih Pak Basit. Sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak, silakan warna. Apa alasannya Bang? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, panjenengan tidak setuju? Kenapa alasannya? Tidak setuju. Bagus ya, silakan alasannya. Karena menurut saya untuk mendisiplinkan anak itu tidak
untuk anak-anak SD itu tidak bagus untuk hukuman. Karena kalau hukuman akan menyebabkan kalau psikisnya anak. Terima kasih Bu Amna. Terima kasih tepuk tangan untuk Amna. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak betul Ibu. Tidak betul terima dalam pendidikan ini. Hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak. Penghargaan juga tidak akan mendisiplinkan anak. Penjelasan lebih lanjut sebentar lagi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sekarang saya contohkan. Setiap hari Senin di sini ada upacara. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak ikut upacara? Kalau anak bertanya seperti itu, pasti menjawab, Insya Allah pasti ayo akan masuk Allah. Kalau ini lapangan bendera pasti bilangnya seperti itu. Karena sebelum ada perubahan paradigma baru, semua sekolah itu pasti ada peraturan. Di mana peraturan itu berisi larangan, perintah, tidak boleh, harus, dilarang, pasti seperti itu. Makanya anak-anak kebanyakan menyebabkan trauma padanya. Sebelumnya tadi, sekarang hukuman, konsekuensi, dan materi. Hukuman ini karakteristiknya tidak berencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Hukuman itu cuma berlaku sepihak saja. Kita yang menentukan sebagai guru, tapi guru tidak diberitahu. Saat melanggar ini kamu hukumannya seperti ini. Tidak. Karakteristik yang kedua tentang hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, betul kata Bu Amna tadi. Bukan fisiknya saja, karena hukuman itu kebanyakan oleh kopeles, psikis itu dimarahi, dipermalukan, di depan teman-temannya. Yang kedua, konsekuensi. Karakteristiknya terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara institusi karakteristiknya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan karakteristik yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu? Kalau pernyataan yang pertama, ya Pak Anwar, apa yang dia? Hukuman. Silakan Anwar. Yang pertama Pak Anwar. Baik, terima kasih. Sama-sama. Memberikan sebuah catatan bagi anak, bagi apa? Ya, betul. Mencatat 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah ini menurut saya merupakan sebuah hukuman yang mungkin itu menjadi catatan sendiri yang mungkin diingat bagi anak untuk tidak mengulanginya lagi datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Yo, nanti ya jawabannya ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret di kelas. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Silakan selanjutnya Pak Ferdi. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama betul, mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman. Mengelilingi lapangan basket juga sebuah hukuman. Dan menggantikan kertas tugas itu konsekuensi karena telah mencoret-coret untuk temannya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Berarti sudah semakin paham ya Bapak Ibu. Silakan Pak Ferdi. Selanjutnya, ice breaking. Sekarang ice breaking. Berdiri dulu Bapak Ibu.
ikuti apa yang saya ucapkan. Kalau saya mengatakan burung, Bapak Ibu juga mengatakan burung. Kalau saya mengatakan kucing, Bapak Ibu juga mengatakan kucing. Bisa dimulai? Konsentrasi. Baik. Burung, kucing, kelinci. Kelinci, kelinci, burung. Burung, kelinci, burung. Kelinci, kelinci, kelinci. Kucing, kucing, burung. Berapa banyaknya kucing? 2. Lagi, berarti gua konsentrasi. Salah Bapak jawabannya. Saya sini malah salah. Lagi ya. Burung, kucing, kelinci. Kelinci, kelinci, burung. Burung, burung, kelinci. Berapa banyaknya kelinci? Salah Bapak Ibu. 3. Saya sudah bilang, tirukan apa yang saya ucapkan. Jadi setiap saya nanya, berapa banyak kelinci? Berapa banyak kelinci? Itu Bapak Ibu. Lagi orang mau silakan duduk Bapak Ibu. Nah, topik selanjutnya ini saya akan pasarkan pada rekan setia saya, Bapak Ferdianto SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Tambak Sari 1. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Tambak Sari 1 Bapak Sudirman, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SDN Tambak Sari 1. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan yang disampaikan oleh teman IPP saya, Ibu Nurul Azizah. Tapi sebelumnya saya akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi untuk teman-teman yang lain boleh nyanyi bareng-bareng. Berdiri. Boleh. Berdiri Pak, boleh berdiri ya. Suaranya Jangan berdiri semua.
biar biar kita bisa bernostalgia ya, karena itu masih masa-masa saya SMA dulu. Asik ya. Ngaku nyebut semua. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Untuk berikutnya saya akan memaparkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini kita ulas dari yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita banyak mengalami hal-hal ketika kita mengajar, yaitu misalnya saya mau tanya ke Bapak Ibu guru hebat di sini, apakah pernah mengalami murid ketika kita mengajar itu ngantuk, lapar dan semacamnya? Ya sering Pak, sering Pak. Berarti itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, kita tidak boleh langsung memarahi murid. Nah, biasanya kalau ada siswa kita atau murid kita, biasanya begini pagi-pagi, itu jangan dibentak ya, harus ditanyakan dulu. Itu adalah kebutuhan dasar yang pertama, itu ditanyakan dulu. Bisa jadi dia belum makan, bisa jadi murid itu kesehatannya terganggu atau kurang fit, bisa jadi seperti itu. Jangan langsung dibentak dan semacamnya. Itu kebutuhan yang pertama. Ya, kadang-kadang ada juga murid. Nah, saya pernah cerita sedikit, murid saya itu ketika teman-temannya makan itu ngambil. Jadi sedikit ngambil, punya temannya ngambil lagi. Itu bukan berarti kita tidak boleh langsung menyalahkan, karena kadang-kadang kebutuhan ya bisa jadi dia tidak makan atau kekurangan uang saku atau makanannya teman-teman itu kan beda-beda. Jadi ingin seperti itu. Berarti kebutuhan yang pertama. Untuk berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya murid kita itu ketika kita bentuk kelompok-kelompok, itu kadang-kadang ada murid kita yang menyendiri, tidak mengerjakan misalnya, yang sendiri. Itu kadang-kadang ya kurang atau mereka merasa tersisihkan dari teman-temannya. Ya, tersisihkan. Jangan langsung kita, ayo kok kamu tidak ada, jangan ya. Kita harus tanyakan dulu, kenapa kamu tidak kumpul, tidak gabung. Kadang-kadang dia dijual, kadang-kadang di kelompoknya itu tersisihkan sendiri. Saya namanya itu seperti itu. Jadi perlu pendekatan komunikasi dengan murid kita. Yang berikutnya, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang-kadang kita punya murid langsung yang misalnya seperti ini. Siapa yang mau majukan, dia terus maju, aktif untuk. Berarti kebutuhan dia bisa ingin diterima. Kadang-kadang dia ingin menjadi pemimpin di kelasnya, seperti itu. Ya, mau diakui, mau dihargai oleh teman-temannya. Makanya dia aktif. Dia setiap ada disuruh apa, dia terus jadi yang terdepan. Nah, kebutuhan yang penguasaan, dia ingin menguasai teman-temannya. Kadang-kadang seperti itu juga. Yang berikutnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Ini kebebasan. Kadang-kadang ketika kita ngajar kita monoton, ceramah. Ya, ketika kita hanya ceramah saja, kadang-kadang murid kita itu main sendiri, ada yang main sendiri, kadang-kadang izin mau minum dan semacamnya. Itu bukan berarti dia nakal, karena mereka butuh kebebasan. Berarti kita harus bisa mengintrospeksi diri. Berarti kita harus apa ya? Berarti mereka butuh ya model pembelajaran baru. Bisa mereka ingin menonton video pelajaran untuk video pembelajaran atau visual, ya audio, kinestetik seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa ya memahami kebutuhan murid, belajar murid. Berikutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kalau ada siswa kita tertawa bermain, jangan dimarahin Bapak Ibu, ya. Apalagi di SD, itu SD kan belajar sambil bermain sambil belajar. Memang dunianya seperti itu. Tertawa itu berarti kebutuhan mereka sudah terpenuhi, kesenangan. Kita mencoba ketika mengajar tidak boleh serius terus, tidak boleh. Ya, harus ada permainnya seperti itu. Diselingi. Kadang-kadang kita boleh nyanyi, tebak-tebakan, karena anak-anak akan merasa nyaman, merasa senang. Next. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Di sini Bapak Ibu guru bisa melihat sendiri. Kalau saya sebagai apa percaya benar, ya. Misalnya di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini kita bisa mencari sendiri. Posisi saya kira-kira apa ya? Penghukum misalnya. Kalau saya pribadi, saya pernah atau kadang-kadang melakukan posisi sebagai penghukum, ya, kepada siswa. Mungkin untuk teman-teman guru yang lain di sini posisinya bisa juga sama dengan saya atau bisa memantau, ya. Baik, di sini bisa lanjut. Nah, di sini langsung ya contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya sama, Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kasusnya 1. Tapi di sini posisi kontrolnya berbeda. Di sini sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukuman sebagai penghukum. Yang berikutnya, berapa kali Bapak, Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Di sini pembuat terasa bersalah kepada murid, ya. Jadi istilahnya apa ya? Kata-kata mengecewakan, ya, ada bahasa mengecewakan itu termasuk dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Jadi murid kita dianggap teman kita sendiri. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian kali-kali jangan sampai berhasil seperti itu lagi ya. Ini posisi kita sebagai teman. Jadi ini lumayan bagus ya. Tapi masih dalam bentuk ya eksternal, motivasi eksternal. Yang berikutnya pemantau. Pemantau di sini mesti ada aturan, ya, aturannya apa, terus kalau melanggar konsekuensinya apa. Itu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Jadi jelas kalau pemantau ya ada aturan pelanggarannya dan konsekuensinya apa, seperti itu. Lanjut. Manajer, yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini manajer.
Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru, kira-kira Bapak Ibu guru itu di posisi yang mana? Ada? Tidak memilih sama sekali. Pak Fendi, posisi kontrolnya selama menjadi guru di sini apa? Posisi kontrolnya? Apa sebagai pembuku, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Lima-limanya apa? Yang penting Bapak Ibu guru di sini kita berusaha untuk menjadi posisi kontrol manajer, ya. Manajer di sini ada diskusi, ya. Ada diskusi, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu, ditanyakan dulu, bukan langsung didukung, ya. Ditanyakan dulu, kemudian bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi murid itu mencari sendiri solusinya, jawabannya dari masalah itu, seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan ya. Di sini Bapak Ibu guru bisa menjawab posisi kontrol dari 5 itu apa saja yang termasuk di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Yang nomor 2. Yang nomor 2 berarti ya merasa bersalah, ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu guru jawabannya? Silakan Pak Lara. Kamu tidak pernah menghukum Pak. Kamu Posisi kontrolnya sebagai penghukum, ya, bagus. Tepuk tangan untuk Pak Anwar. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak. Kira-kira posisi kontrolnya apa ya? Ada ya? Bagus sekali melihat. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisinya kontrol yang mana? manajer. Apa ya? Manajer. Bagus. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berarti manajer lagi ya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Ya, bagus. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi hampir 100% ini sudah. Ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini membuat perasaan bersalah, ya. Ini membuat murid kita merasa gagal, tidak menjadi orang yang sukses. Ini yang dicoba-coba atau kita lakukan kepada murid kita. Jadi murid kita itu meskipun tidak secara fisik, mereka psikisnya itu jadi, ya, psikisnya akan merasa menjadi murid yang gagal. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini penghukum, ya, Bapak Ibu. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak. Ini sudah bagus. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, ya. Kemudian yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Ini masuk penghukum. Lanjut. Di sini posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Ini usahakan untuk Bapak Ibu ke depannya. Saya sama seperti Bapak Ibu dulu sebelum mempelajari, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrolnya saya itu banyak di buku, ya. Jadi tidak cocok atau anak melakukan istilahnya hal yang buruk, itu langsung dihukum. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan sebagai guru, ya. Lanjut, kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu guru hebat di sini pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah? Nah, tidak pernah. Ada yang belum? Belum. Ya, ada yang belum. Ya. Di sini mirip-mirip. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena Selamat Pak. bagus, agar selamat. Ada lagi? Agar tidak masuk angin. Ya, bagus. Itu maksud Tidak ditilang. masuk keselamatan. Iya, bagus. Agar tidak ditilang. Ya. Lanjut yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira apa? Agar tidak tertular penyakit. Ya, bagus sekali, agar tidak tertular penyakit menggunakan masker. Ada lagi? Selalu waspada. Selalu waspada, takut terkena virus. Bagus sekali. Kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kedisiplinan harus tepat waktu. Bagus sekali. Ya, lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding serangkaian peraturan. Kakak, lanjut. Next. Ini bedanya ya, Bapak Ibu. Peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Jadi boleh memiliki tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Dilarang membuang sampah misalnya. Itu kali keyakinan kelasnya buanglah sampah seperti itu. Jangan menggunakan kata tidak. Kemudian tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Cukup disiplin dalam keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, cukup kesehatan dan keyakinan kelas. Bergantian atau menunggu giliran, berarti dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan, keamanan. Lanjut. Pak, tanya Pak. Ya, Bu. Kenapa kalau di peraturan itu ada dilarang tidak boleh? Sementara keyakinan kelas tidak boleh. Kalau peraturan memang bahasanya itu ya Lebih mengikat. lebih mengikat dan bahasanya itu ya perintah dan panjang-panjang juga bahasanya. Ya, jadi di sini kalau keyakinan kelas disiplin lebih menggunakan harus menggunakan kalimat positif kalau keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan itu selain bahasanya panjang-panjang dan juga mengikat, tidak ada kesepakatan sebelumnya, Bapak Ibu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Itu contohnya yang di sebelah kanan, bisa nanti Bapak Ibu guru dipraktekkan di kelas masing-masing. Yang pertama, bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurul, ya, pernyataan universal misalnya saling menghormati, disiplin, terus saling menghargai, bertanggung jawab, inovatif. Itu pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, jangan menggunakan kata tidak. Tidak boleh menurut itu.
Kalau keyakinan kelas cukup misalnya ya di sini misalnya menjaga kebersihan seperti itu, terus membuang contohnya yang membuang sampah pada tempatnya, bukan jangan membuang sampah sembarangan, tidak ya, tidak boleh seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi beda sekali. Kalau peraturan itu kan bahasanya panjang, kalau keyakinan kelas pendek-pendek, misalnya mandiri atau bertanggung jawab seperti itu, sudah cukup sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu yang membuat siapa? Guru atau sekolah peraturan tanpa ada tanpa ada kesepakatan bersama langsung dibuat ya, seperti itu bedanya. Sampai di sini sudah paham semua Bapak Ibu? Alhamdulillah paham. Tetap semangat. Ini sekarang praktik ya. Keyakinan kelas. Saya akan praktek dengan Bapak Ibu guru. Saya sekarang jadi anggaplah guru kelas berapa di sini? Kelas 1 ya, guru kelas 1. Bapak Ibu guru di sini sebagai murid. Jadi kita praktekkan seperti apa? Nah, ketika Bapak Ibu nanti bisa menirukan seperti apa membuat keyakinan kelas tadi. Baiklah, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat. Oh, berarti butuh asupan ini. Baiklah ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak pernah mendengar keyakinan kelas tidak? Belum pernah. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib, mirip ya, seperti itu. Hanya bedanya di sini, kalau keyakinan kelas kita sepakati secara bersama-sama. Kita yakini, kemudian apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan. Itu keyakinan kelas ya. Kemudian kalimatnya, nanti kalimatnya jangan menggunakan misalnya dilarang mencontek. Kira-kira apa Nana? Tidak boleh. Jangan menggunakan kalimat negatif. Kira-kira apa? Dilarang mencontek. Bagus, jujur. Seperti itu ya. Kira-kira apa lagi? Mandiri. Bagus sekali Pak Setia. Baiklah, kita mulai saja membuat keyakinan kelas. Bapak di sini punya kertas ya. Nah, ini kertas di sini ditulis sesuai dengan keyakinan kalian, keyakinan masing-masing. Cukup satu saja, jangan banyak-banyak. Silakan anak-anak tulis ya, tulis di kertas kertas itu, kemudian ditempel di papan keyakinan kelas. Sudah, silakan. Pertanyaannya Pak, saya tak minum Pak. Oh, keyakinan kelas.
Berapa aja? Siapa sampai ini langsung pulang. Dikasih nama ya Pak? Tidak usah, tidak perlu ya. Langsung ditulis. Satu ya? Cukup satu saja. Ya. Ya, tahu. Sudah untuk sekalian di sini minta tolong satu murid untuk maju ke depan membacakan. Ya, silakan. Pak Budi. Silakan dibaca. Aku ya. Nama nggak ada Pak. Keyakinan kelas. Saya bacakan keyakinan kelas. Ya Rendi yang keras, Rendi yang keras. Coba anak nanti kenapa harus dibacakan? Biasanya kadang-kadang ada keyakinan kelas yang sama. Berarti cukup satu saja yang betul sana. Silakan dibaca. Saya ulang kembali ya. Keyakinan kelas. Pertama, jujur. Kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Keempat, menghormati. 5, disiplin, tanggung jawab, komitmen. 6, tugas mandiri. Tanggung jawab sama ya. Jujur, harmonis, tenang, disiplin, saling menghargai, juga komitmen sama ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita bisa mengambil keyakinan kelas untuk hari ini. Ini ada jujur, mandiri, gotong royong. Kemudian jujur di sini ada 2, cukup 1. Kemudian disiplin juga ada 2. Tanggung jawab kita ambil untuk hari ini yaitu 8 ya. 8 keyakinan kelas untuk kelas 2. Tepuk tangan untuk kelas 2. Terakhir, sebagai tanda bahwa kita yang terakhir untuk kesepakatan atau menjadi kesepakatan kita bersama, tandanya kita harus tanda tangan ya. Ini adalah bukti bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas. Silakan tanda tangan dari pada ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sudah polisi ada ya? Dulu. Sabar. Latar Pak. Boleh Pak? Dari mana? Bukan murid macam, beda sih minta apa, beda sih minta apa, boleh Mau jajan, Pak. Iya, namanya murid kan. Kayak bulan Agustus juga, Pak. Di sini aja lu Pak. Ini Pak. Mereka naik 20%, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sejauh ini tetap semangat dan tetap memperhatikan kami semua. Topik yang terakhir Bapak Ibu, topik yang terakhir. Apa itu restitusi? Restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sepertinya tadi. Di mana dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menyalahkan ketika anak berbuat salah Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar anak-anak, gitu pernyataannya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan itu. Bisa Ibu dan Bapak juga pernah melakukan itu. Tidak ada manusia yang sempurna dan kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat pernyataan yang dikategorikan dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita dianjurkan untuk melakukan segitiga restitusi. Dengan tahapan pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di mana dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti yang dijelaskan tadi Bapak Gardia, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Pernyataan yang ada yang dikategorikan dalam tahapan validasi tindakan yang salah, misalnya yang pertama Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana dalam menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita akan memotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang keluar dari diri kita sendiri Bapak Ibu, tanpa paksaan, tanpa adanya tekanan dari siapapun. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, dan sebagainya. Silahkan Pak Menteri. Nah, sekarang kita akan melakukan praktik segitiga restitusi, di mana kasus pertama, Anda adalah seorang wali kelas 2 SD. Saya di sini berperan sebagai wali kelas 2 SD. Di Tambak Sari 1, Anda mendapat laporan dari guru piket bahwa anak didik Anda yang bernama Ferdi dari kelas 2, Pak Ferdi pemerannya sebagai murid saya, sering datang terlambat. Lalu Anda memanggil Ferdi untuk membantu mencari solusi dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan mempraktikkan dan memerankan. Ada siswa yang sering datang terlambat bernama Ferdi sebanyak 3 kali, dan saya sebagai wali kelasnya, saya akan mengucapkan membantu mencari solusi dari Ferdi yang dialami Ferdi, permasalahan yang dialami Ferdi, dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Waalaikumsalam Ferdi, silakan duduk. Assalamualaikum Ferdi. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat selalu. Kira-kira Ferdi tahu tidak alasan Ibu ambil ke sini? Tidak Bu. Tidak. Tidak benar tidak?
Tidak tahu Bu. Tidak tahu, ini loh ya. Ibu itu dapat laporan dari guru tiket dan ibu bilang, nah katanya Ferdi itu sering datang terlambat. Nah tidak. Benar Bu. Benar. Kira-kira menurut Ferdi, kira-kira berapa kali Ferdi datang terlambat ke sekolah? Berapa ya? 3 kali Bu. 3 kali. Ferdi tahu tidak datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Tahu. Tahu. Berbuat kesalahan itu manusiawi, nah ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu ingin Ferdi mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terpenting Ferdi itu bisa belajar dari kesalahan yang telah Ferdi perbuat. Setuju nak? Setuju. Baik, sekarang bertanya, kira-kira apa alasan Ferdi melakukan itu? Saya sering bergadang Bu, main HP. Sering bergadang main HP, gamers ya? Iya Bu. Iya. Kira-kira Ferdi, sering terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, nah? Iya Bu. Iya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Ferdi langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut Ferdi, disiplin itu penting tidak kalau Ferdi? Penting Bu. Kenapa? Karena kita bisa datang tepat waktu Bu, ke sekolah. Dan bisa hargai apa? Dan bisa menghargai waktu Bu. Betul sekali. Setuju sekali dengan karena dengan kita bisa menghargai waktu, bisa bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain dan kita bisa peduli dengan waktu. Baik, sekarang Ferdi, disiplin itu penting bagi kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak bergadang lagi Bu. Tidak begadang lagi. Tidak mengulangi lagi Bu. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Baiklah Ferdi, kita berbuat baik untuk kamu berminta maaf sudah kamu lakukan. Nah, setelah kamu menemukan solusi dari permasalahan ini, saya juga ingin bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Ferdi, silakan kembali ke kelasnya. Ya Bu, sama-sama Bu. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu tentang tahapan segitiga restitusi. Dan kesimpulan pada kegiatan hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kalian pernah mendengar tidak namanya keyakinan kelas? Oh, tidak, belum ya. Bapak jelaskan. Mereka loh ya. Sekarang Bapak jelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sama, ya kan? Tapi nanti kita buat secara bersama-sama. Jadi arti keyakinan kelas di sini tujuannya biar kalian bisa meyakini apa yang sudah kalian tulis dan mampu dipertanggungjawabkan ya dengan nilai-nilai keyakinan itu sendiri. Baiklah, contohnya
Misalnya ada yang tahu tidak contoh dari keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Jujur. Bagus, Bahul. Jujur. Satu lagi ada yang tahu? Bagus sekali. Saling menghargai. Harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya seperti ini. Mencontek. Nanti anak-anak tidak boleh ditulis, tidak boleh mencontek karena itu kalimat negatif. Anak-anak harus menggunakan kalimat positif. Misalnya apa? Tidak boleh mencontek. Nah, harus ditulis jujur. Ya, sudah paham semuanya? Anak-anak sudah paham? Kalau paham, kita akan menuliskan keyakinan kelas. Baiklah anak-anak, sekarang ditulis ya keyakinan kelas hari ini. Kita ditulis di kertas ini. Nanti kalau selesai ditempel di papan di sini, papan keyakinan kelas. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Bapak bacakan satu persatu ya. Yang pertama di sini jujur. Nanti kita sepakati semuanya ya. Kita harus jujur. Apa jujur? Contohnya, kalau ulangan tidak boleh nyontek, harus jujur, dikerjakan sendiri. Yang kedua, menjaga kebersihan berarti kalau menjaga kebersihan kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudianto. Kelas 2. Kami nama Munir, kelas 2. Hai, saya Muhammad Rasulullah Muhammad Nurul, saya kelas 2. Dan saya sangat senang sekali. Saya senang sekali. Senang sekali. Saya senang sekali. Sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Aku sangat penting. Buat kita disiplin, dapat menghargai orang lain. Buat kita lebih baik lagi. Kita membuat kita disiplin.